Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita masuki ke materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ibu mau ngecek dulu semangat kalian dalam belajar. Ayo kita tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Nah, sekarang apa ada yang udah tahu? Kita akan belajar apa ya hari ini? Iya, kita hari ini akan mempelajari tentang materi lingkungan sekolah. Tujuannya apa sih, Bu? Kok kita harus belajar tentang materi lingkungan sekolah? Nah, tujuannya itu agar kita itu tahu apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian agar kita itu bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita masuki ke materinya. Nah, sekarang ibu tanya, apa itu definisi dari lingkungan? Ada yang sudah tahu? Iya, lingkungan ini adalah tempat yang kita tinggali atau tempat kita menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam lingkungan ini terbagi menjadi dua. Ada lingkungan rumah, kemudian ada juga lingkungan sekolah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu apa sih, Bu? Nah, lingkungan sekolah ini adalah tempat kita belajar dan menuntut ilmu setiap harinya. Kemudian, di dalam lingkungan sekolah ini juga terbagi menjadi dua elemen. Ada elemen tempat, kemudian ada elemen manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang elemen-elemennya. Nah, jadi di lingkungan sekolah ini ada dua elemen. Ada elemen manusia, kemudian ada elemen tempat. Kalau elemen manusia ini apa aja ya? Nah, jadi kalau elemen manusia ini contohnya seperti Bapak Ibu guru, kemudian penjaga sekolah, kemudian teman sekelas. Apalagi? Iya, ada adik kelas, kemudian ada juga kakak kelas. Terus kalau di elemen tempat ini ada apa aja sih? Nah, jadi di elemen tempat ini contohnya ada ruang kelas, kemudian ada ruang guru, kemudian ada perpustakaan, dan juga ada tempat ibadah. Oh iya, ada juga kantin, kemudian toilet, kemudian ada juga lapangan dan taman. Sekarang kita akan memasuki ke elemen manusia terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada kewajiban terhadap guru. Jadi ini adalah sikap kita dalam menghormati guru atau menghormati penjaga sekolah ataupun staf-staf yang ada di sekolah ya. Nah, bisa dibaca di sini ada yang pertama ini menghormati guru dan penjaga. Kemudian berbicara yang sopan, tidak boleh berbicara yang kasar. Kemudian memberi salam dan cium tangan. Kemudian ada juga memperhatikan penjelasan guru dan tidak berisik di kelas. Jadi kalau ada guru yang menjelaskan di kelas, kita sebaiknya itu mendengarkan, kita anteng mendengarkan dan tidak berisik. Nah, selanjutnya ada mengangkat tangan jika ingin bertanya. Jadi anak-anak sebelum bertanya kepada ibu guru atau bapak guru, alangkah baiknya anak-anak mengangkat tangan terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, baik, selanjutnya ada meminta izin jika tidak masuk kelas karena sakit atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Tapi ibu yakin kalau anak-anak di sini pasti semuanya mengerjakan tugas dengan baik ya.
Di sini ibu juga punya contoh sikap kepada teman sekelas atau kakak kelas atau juga dengan adik kelas. Nah, yang pertama ini ada menolong teman yang sedang kesulitan, kemudian tidak berbicara dan berlaku kasar. Selanjutnya, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Terus ada juga tidak mengucilkan teman, kemudian tidak menghina teman, hidup rukun antar teman. Selanjutnya ada juga membantu teman yang sedang kesulitan dalam pelajaran dengan belajar seksama. Jadi kalau ada teman yang kesulitan, sebaiknya kita menolong dengan belajar bersama ya, bukan dengan menyontek. Ada juga belajar menghormati pendapat teman yang berbeda. Kemudian ada juga menghormati teman dengan agama yang berbeda, yang sedang beribadah. Jadi anak-anak kalau punya teman yang berbeda agamanya dengan kita, sebaiknya kita saling menghormati, tidak boleh usil ya. Kemudian yang terakhir ini ada apa ya? Yang terakhir ini ada kita tidak mengganggu konsentrasi teman yang sedang belajar. Nah, jadi itu adalah contoh sikap kepada teman sekelas atau adik kelas atau juga kakak kelas. Selanjutnya, kita akan memasuki ke materi tentang elemen tempat atau bisa juga disebut dengan fasilitas umum yang ada di sekolah. Nah, tadi contoh dari elemen tempat itu ada apa aja ya anak-anak? Iya, ada contohnya seperti ada perpustakaan, kemudian ada kantin, ada juga toilet, dan ada juga taman. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang udah tahu apa itu definisi dari elemen tempat atau fasilitas umum? Ya, jadi fasilitas umum ini adalah alat atau tempat yang kita gunakan bersama-sama sehingga harus dijaga oleh semua siswa maupun guru di sekolah. Itu ya anak-anak. Nah, di sini ibu juga punya gambar dari contoh fasilitas umum. Jadi di sini ada gambar-gambar dari contoh fasilitas umum. Yang di sini ada apa? Ada ruang kelas, kemudian ada kantin, kemudian ada ruang guru, dan juga ada toilet. Nah, terus ada juga apalagi ya di sini anak-anak? Wah, ada juga perpustakaan. Kemudian di bawah perpustakaan ini ada lapangan. Kemudian di atasnya lagi ada tempat ibadah atau masjid. Kemudian yang terakhir ada juga taman. Selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban terhadap fasilitas umum atau tadi ya elemen tempat. Nah, di sini yang pertama ada fasilitas umum ini harus dijaga kebersihannya dan kerapihannya. Kemudian yang kedua, seluruh siswa berkewajiban menjaga fasilitas umum. Jadi siswa di seluruh sekolah yang ada di sekolah ini itu wajib menjaga fasilitas umum, tidak boleh dirusak. Nah, yang ketiga ini ada membuang sampah pada tempatnya. Iya dong, kita kalau membuang sampah harus pada tempatnya, di tempat sampah. Gak boleh di sembarang tempat seperti di membuang sampah di lapangan, kemudian di dalam kelas, ditaruh di laci meja, itu tidak boleh ya. Yang keempat ada tidak merusak fasilitas umum. Kemudian yang kelima, menyiram dan membersihkan toilet setelah digunakan. Jadi anak-anak sehabis dari toilet ini harus dibersihkan lagi ya sehabis dipakainya. Kemudian ada juga yang keberapa ini? Keberapa ya? Nah, di sini ada tidak mencoret tembok sekolah. Nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau kita mencoret ini harusnya mencoret di buku, kemudian di buku gambar, tidak boleh di tembok. Nah, yang terakhir ini ada
tidak berebutan dalam memakai fasilitas umum. Jadi harus mengantri dalam memakai fasilitas umum. Nah, cukup sampai di sini materi kita kali ini. Anak-anak sebaiknya mengingat terus ya materi yang tadi Ibu sampaikan. Jadi kita sudah belajar tentang apa? Benar, kita belajar tentang lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan sekolah ini ada dua elemen, ada elemen manusia, kemudian ada juga elemen tempat. Dan tadi kita juga sudah belajar ya kewajiban terhadap guru, kemudian sikap terhadap teman sekelas, adik kelas atau kakak kelas, dan yang terakhir sikap dalam menjaga fasilitas umum. Nah, sudah berakhir materi kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi pengingat buat kalian ya, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Mari kita akhiri pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.